Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rindaudina, berikut catatan redaksi. Kemarau ancam warga Jambi. Imbas dari musim kemarau membuat ratusan hektar lahan sawah petani di Kabupaten Batanghari mengering. Kemarau yang terjadi sejak 3 pekan terakhir membuat para petani khawatir tanaman padinya mati dan terancam gagal panen. Seperti inilah kondisi areal persawahan petani yang berada di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Mulia di Kabupaten Batanghari. Tampak mengering karena tidak mendapatkan pasokan air. Hujan yang tak kunjung turun selama hampir 1 bulan ini membuat ratusan hektar tanah di lahan persawahan petani menjadi retak-retak. Selain itu juga irigasi dan sungai yang menjadi andalan untuk mengairi sawah petani, debit airnya sudah menipis, bahkan sebagian telah mengering. Sebagian petani mengairi sawahnya menggunakan mesin pompa air dan memanfaatkan sisa air yang masih ada di sungai, agar sawah mereka tidak mengering terlalu lama. Petani di sana mengaku pada musim tanam padi tahun ini, mereka sangat kesulitan mencari sumber air, sehingga berdampak pada pertumbuhan tanaman padi. Air untuk pengairan sawah kami, karena selama ini sekitar waktu 3 minggu, hampir 1 bulan, sawah kami sudah dilanda kekeringan. Jadi oleh karena itu, perlu pengairan yang cukup untuk padi kami. Tapi ternyata sekarang tuh padi kami sudah mulai berubah karena di kekurangan air, padi kami sudah mulai menguning, pertumbuhan anakan padi pun tidak maksimal seperti biasanya. Untuk sekarang kondisi air untuk di sungai sudah stok mulai menipis, kebanyakan para petani sudah menyedot air untuk mengisi sawah mereka masing-masing. Mohon kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan kami tentang kondisi kekeringan atau musim kemarau. Sementara pemerintah desa Pasar Terusan mengklaim pihaknya telah menyiapkan sejumlah mesin pompa air untuk mengairi sawah petani. Namun pihaknya juga meminta agar kelompok tani mengajukan berkas peminjaman ke desa. Kondisi sawah Desa Pasar Terusan ini sebenarnya kalau musim kemarau ini cukup mengganggu ini. Tapi kami pemerintah desa mencoba untuk menanggulanginya. Melalui dana desa kami sudah menyiapkan 5 dompeng dan juga minyak itu untuk membantu petani kita untuk pengairan sawah. Masalah sumber air kita, kalau sungai yang ada di persawahan kita mengering, otomatis kita cuma tertumpu kepada Sungai Batanghari. Jika kemarau ini terus berkepanjangan, dipastikan tahun ini petani mengalami kerugian akibat gagal panen. Petani meminta agar pemerintah memberikan solusi jangka panjang agar lahan sawah saat musim kemarau pada tahun berikutnya tidak lagi mengalami kekeringan. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Pemirsa, dampak musim kemarau, belasan hektar tanaman padi yang baru saja ditanam di Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi mengalami kekeringan. Akibatnya petani kini dibayang-bayangi gagal panen. Beginilah kondisi tanaman padi di persawahan Desa Sedaung, Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Cuaca panas akibat musim kemarau menyebabkan tanaman padi yang baru saja ditanam terancam mati. Kondisi tanah sawah terlihat retak dan kering akibat tidak turun hujan selama 3 pekan terakhir. Belum adanya saluran irigasi di area persawahan membuat petani tidak bisa menyuplai kebutuhan air untuk sawah mereka. Petani di desa ini masih mengandalkan air hujan untuk mengaliri sawah. Petani hanya bisa pasrah dengan kondisi tanaman padi yang terancam gagal panen akibat tidak adanya pasokan air. Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sedaung, Sayuti Dahlan menyampaikan, di musim kemarau seperti saat ini, petani padi di desanya sangat membutuhkan keberadaan sumber bor dan saluran irigasi untuk pengairan sawah. Jadi kami itu Pak, sekarang itu musim kemarau, jadi kami ini terlambat nanam. Jadi tidak bisa nanam lagi karena
sawah kami memang kekeringan yang pecah-pecah, tidak bisa nanam lagi. Sudah kami bajak, inilah putih jadinya tanahnya. Yang sudah nanam juga tidak mau hidup. Jadi kami mohon macam mana solusinya mengatasi supaya air itu bisa untuk mendapatkan sawah kami. Apa bisa secara bikinkan sumur bor, macam itu Pak. Itu sekitar baru seminggu lah baru sudah ditanam. Subur atau gimana? Tidak bagus Pak, karena kekeringan Pak. Karena kan padi ini kan memang hidupnya juga ada memerlukan air Pak. Sejumlah petani padi di Desa Sedaung lainnya tampak bersepakat dengan tetap menanam padi, kendati kemarau dan ancaman gagal panen di depan mata. Meski tanah sawah mengering, petani tetap tidak berputus asa. Mereka terus berharap hujan dapat segera turun, membasahi sawah yang saat ini tengah dilanda kekeringan. Tak tahu lah kondisi padi kalau seterusnya hujan. Tidak bisa besar dia macam itulah sebelah ini. Tidak tumbuh Bu ya, maksudnya tidak subur Tidak ya? beranak lagi dia. Kalau ada hujan ya. Di sini belum ada irigasi Bu? Tidak ada belum ada kami. Banyak tanaman yang kurus-kurus nih Bu ya? Kuning Bu ya? Kuningnya sebelah nih, tidak kering kan. Sulitnya pasokan air untuk mengaliri sawah membuat petani padi tanda hujan di Desa Sedaung kini hanya dapat pasrah. Jika terjadi kemarau panjang dengan tidak adanya hujan, maka petani memastikan tanaman padi mereka akan mati. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Kekeringan lahan pertanian akibat musim kemarau mulai terjadi. Kondisi itu mempengaruhi dan mengganggu awal musim tanam padi di Kota Jambi. Awal musim kemarau di Kota Jambi mulai terjadi. Hal itu juga berdampak pada kekeringan lahan pertanian termasuk padi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridel Asri mengatakan, musim kemarau ini mempengaruhi dan mengganggu awal musim tanam. Seharusnya awal musim tanam akan dilakukan pada bulan Juli ini. Para petani diminta untuk memanfaatkan mesin pompa air untuk mengurangi kekeringan, sehingga petani dapat memulai untuk melakukan penanaman padi. Meski telah lama tidak turun hujan, namun musim kemarau belum berdampak terlalu signifikan, karena masih dapat dibantu dengan pompanisasi di lahan pertanian. Baik, terkait dengan kegiatan pertanian, memang jadi pemikiran kita kondisi cuaca iklim yang memang tidak menentu. Tadinya kita berharap di bulan Juli, Agustus sampai Desember ini kita bisa menanam, namun belum bisa maksimal karena memang kondisi dari cuaca kita masih dalam keadaan panas, kemarau, sehingga memang ada kekeringan. Nah ini harus sudah ada kita siasati, baik yang sudah menanam maupun yang akan memulai menanam untuk bisa menggunakan pompa. Sistem pompanisasi ini sangat kita perlukan dan kita butuhkan. Dan kami Dinas Pertanian di lapangan selalu mensosialisasikan, mendampingan kepada para petani-petani itu untuk menggunakan, memanfaatkan daripada pompa yang ada. Sehingga nanti memang itu pompa bisa kita gunakan untuk bisa mendapatkan air untuk kebutuhan daripada usaha budidaya. Artinya sudah mulai berdampak Bang? Sudah ada dampak tapi belum ada yang fatal karena memang kita masih mencari solusinya itu. Yang salah satunya itu adalah pompanisasi. Kalau memang tidak memungkinkan, mungkin kita tunggu dulu kondisi cuaca yang memang memungkinkan bisa untuk kita laksanakan. Terganggu Bang musim tanamnya Bang? Terganggu sekali, kalau musim tanam sangat terganggu sekali karena 1 tahun terlalu sawah kita belum menanam sama sekali dan sekarang kita baru tanam. Ada beberapa petani menanam dan itu sedikit terganggu karena sudah mulai kekeringan, tapi tidak semuanya, tapi kita akan upayakan agar ada bisa menghasilkan sumber air dari pompa. Pemerintah Kota Jambi akan melihat kembali kondisi cuaca untuk menentukan awal musim tanam, sehingga tidak menimbulkan gagal panen. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan. Ribuan ton tambang batu bara di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terbakar akibat cuaca panas di musim kemarau. Selain menimbulkan bau menyengat, kebakaran batu bara yang berada dekat dengan permukiman penduduk ini juga meresahkan lantaran nyaris menjalar ke perkebunan warga. Warga di RT 19 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi saat ini tengah dilanda keresahan. Warga resah lantaran tambang batu bara yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka terbakar hebat.
Kepulan asap putih tampak membumbung di area tambang batubara dengan berat mencapai ribuan ton tersebut. Keresahan warga bukan tanpa alasan, sebab terbakarnya tambang batubara ini menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat. Selain menimbulkan bau menyengat dan mengganggu kesehatan, terbakarnya tambang batubara ini juga nyaris menjalar ke area perkebunan masyarakat. Kadus 5 Desa Sungai Gelam, Hendra menyebut kondisi cuaca panas di musim kemarau menjadi penyebab terbakarnya tambang batubara ini. Menurut Hendra, pemerintah harus segera mengambil tindakan dan memberi solusi agar masyarakat tidak lagi gelisah dan dirugikan. Hendra berharap tambang batubara yang terbakar dapat segera dipadamkan ataupun dipindahkan dari lokasi yang ada saat ini. Kami sebagai mewakili warga masyarakat RT 19 khususnya Bang, ini kan jadi sudah jadi polemik nih Bang. Jadi karena tumpukan batu bara yang ada di daerah RT 19 ini sudah terbakar, sudah mengeluarkan asap terlalu banyak. Komplain masyarakat pun sudah banyak dengan kami juga tidak bisa bertindak, hanya istilahnya terlaporkanlah ke desa ini seperti itu kan. Ya harapan kami gini kan, ya secepatnya api yang ada yang terbakar, api yang hidup di tumpukan batu bara ini secepatnya dipadamkan gitu kan. Kemudian kalau bisa harapan kami batu bara yang ada ini secepatnya dipindahkan lah, karena sudah mengganggu daripada kenyamanan masyarakat di sekitar ini Bang. Dampaknya apa aja nih Pak? Dampaknya satu, asap yang dikeluarkan oleh kepulan batu bara yang terbakar ini sangat menyengat Bang ke hidung kami karena berbau belerang gitu kan. Ya, mungkin kalau dikaji dengan kesehatan bisa berbahaya itu kan. Nah itu Bang. Ini dekat dengan kebun warga Pak ya? Sangat dekat Bang. Tumpukan ini sama dekat dengan kebun warga lah gitu kan. Sudah dekat juga dengan rumah warga Pak? Nah, iya kurang lebih ada yang 1-2 yang dekat dengan rumah warga lah ini seperti itu kan. Berapa titik yang dibakar Pak? Untuk di sini 2 titik lah Bang. 2 titik. Kalau yang parah yang ini Bang? Ya ini yang parah yang sudah terpantau satelit hotspot ini Bang itu Bang. Pak, kondisi seperti ini sudah berlangsung berapa lama Pak? Ya kalau kondisi ini kan sudah pernah terjadi, ini yang kedua kali ini Bang. Yang pertama kemarin sudah dipadami ya Pak ya. Sudah dipadamin, nah, kemudian kena kemarau yang cukup panas panjang ini akhirnya apalagi tidak bisa dipadami, disirami lagi, mau udah mau ya harus kayak mana kayak itu kan. Secepatnya lah. Kalau bisa dipadami itu Bang. Salah seorang warga RT 19 Desa Sungai Gelam, Raden Zaini menyebut tambang batu bara yang terbakar tersebut statusnya masih dalam sengketa. Menurutnya, saat ini terdapat 3 pemilik IUP yang bersengketa di lahan tambang batu bara ini. Ini dulu kan kami awal-awal itu lancar lah batu ini. Nah, jadi kini ku ada sengketaan IUP nih. Maka ada yang kami nak huling, ada yang ngadang segala macam lah. Jadi kita tuna lah batu kan. Berarti masih bersengketa Pak? Nah, ada bersengketa. Ini terbakar karena panas Pak ya? Nah, kena panas ya. Berarti sudah hampir 2 bulan Pak ya? Ya, hampir 2 bulan. Kalau sudah dimakan api ini rasa banyak juga lah. Ada ribuan ton Pak ya? Ada. Sejak terbakar hingga saat ini, tambang batu bara yang ada di Desa Sungai Gelam, Muaro Jambi ini tak kunjung ada solusi. Saat ini tidak ada aktivitas di area tambang batu bara yang terbakar tersebut. Dovia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Lahan kosong seluas 3,5 hektar di Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi terbakar Selasa 30 Juli 2024. Lahan yang terbakar merupakan sebab belukar milik warga. Proses pemadaman dan pendinginan dilakukan tim Satgas Karhutla Gabungan hingga Rabu siang 31 Juli 2024. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri dan sampai berjumpa lagi. Api dengan cepat membakar lahan sebuah belukar di RT 09 Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kondisi cuaca panas ditambah dengan kencangnya angin di lokasi kebakaran membuat si jago merah dengan cepat menghanguskan lahan kosong tersebut. Usai melakukan pemadaman pada Selasa malam, tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI dan Polri juga kembali melakukan pendinginan di lokasi kejadian hingga Rabu siang. Berbekal alat pompa punggung,
Petugas terlihat membasahi area lahan yang masih terdapat titik api. Lahan yang terbakar merupakan lahan mineral milik warga yang berbatasan langsung dengan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kita pendinginan melakukan mopping up seperti yang kita lihat di belakang. Kita dan anggota tim melakukan mopping up dengan menyusuri sisa-sisa bara api yang ada di tunggul-tunggul. Itu yang harus kita padamkan agar tidak merambat ke semak-semak yang ada di sekitar lahannya. Kebakarannya kapan terjadinya, Bang? Untuk kebakarannya kami mendapatkan informasi itu dari sore sekitar jam 5:30 itu muncul api. Kami dapat laporan juga dari tim Padu dan masyarakat. Kalau untuk luas kebakaran itu estimasi 3,5 hektar. Ini lahan masyarakat atau perusahaan, Bang? Kalau di keterangan di lapangan yang kami dapat, yang kami peroleh itu ini lahan masyarakat. Untuk penyelidikan awal kita tidak bisa memastikan bahwasanya ini penyebabnya apakah sengaja dibakar atau tidak. Nanti biar pihak-pihak yang berwenang yang menyelidiki. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran lahan di wilayah hukum Polsek Sungai Kelam ini. Dovia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.